Shalom, shalom. Salam sejahtera, sahabat RTL di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi di tahun yang baru. Tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Pada kesempatan ini saya ingin meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada saudara-saudara kita, yang terutama di YouTube ya. Pertanyaannya begini. Shalom Pak, menurut Bapak tidak ada penyingkiran bagi gereja Tuhan. Bagaimana dengan Matius 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-28? Kita melihat dulu videonya beberapa waktu yang lalu sudah ditayangkan. Dan tentunya kehidupan jasmani ini hanya bisa diteruskan oleh bangsa Israel, ya. Jadi istilah Gog dan Magog yang ada, yang menjalani kehidupan jasmani pada masa 1000 tahun, itu sebenarnya tidak jauh-jauh daripada keturunan bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain atau bangsa manapun yang dijanjikan Tuhan, ya, sampai ke masa 1000 tahun itu selain daripada bangsa Israel, ya. Jadi 144.000 orang ini adalah mereka yang Tuhan persiapkan untuk menjalani kehidupan secara jasmani dalam kerajaan 1000 tahun damai. Anak-anak Tuhan itu tidak akan disingkirkan karena mereka harus mengalami kematian, ya. Anak-anak Tuhan itu tidak akan disingkirkan karena mereka harus mengalami kematian, ya. Itu jalan terakhir kalau mau diselamatkan. Nah, jalan terakhir untuk keselamatan itu adalah kematian. Untuk membahas pertanyaan ini, tentunya kita akan baca Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28 ini ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung ngasar berkerumun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat secara konteks dan keseluruhan ayat ini, sebenarnya ayat ini adalah berbicara tentang kejadian yang sudah terjadi setelah Yesus terangkat ke surga. Di mana nubuatan ini adalah nubuatan yang dinubuatkan oleh Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, di mana nubuatan ini berbicara tentang bagaimana Yerusalem itu akan dikepung oleh musuh, ya. Di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, jadi sebetulnya apa yang terjadi di dalam Matius pasal yang ke-24 itu berbicara tentang nubuatan yang sudah digenapi, ya, nubuatan Daniel pasal 9 ayat yang ke-26 ini yang sudah digenapi di Matius pasal yang ke-24 ini, dan Markus pasal yang ke-13 dan Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai 24. Nah, ini sebetulnya ayat-ayat ini ya. Mari kita melihat bukti bahwa ayat-ayat ini sudah digenapi. Tetapi memang sebagian daripada nubuatan ini memang akan digenapi lagi. Karena itu, maka ayat ini ada di sini ya, di dalam Matius pasal yang ke-24. Dan kalau kita teliti ya,
satu persatu ayat ini kita melihat dulu di dalam ayat yang ke-15 ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ada garis straight kemudian bintang. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini sebetulnya tidak ada hubungan langsung dengan ayat yang ke-16 ya, secara langsung, tetapi memang ada hubungan, tetapi tidak secara langsung. Kalau di dalam ayat yang ke-15 ini ada rambu-rambunya ya, ada petunjuknya yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Nggak bisa kita langsung loncat di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15 ini berbicara tentang antikris yang dilantik. Dikatakan bahwa jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Inilah yang saya sebut dengan rambu ya, rambu-rambu atau petunjuk. Jadi kalau memahami ayat ini tidak langsung kita loncat dalam ayat yang ke-16. Sebab kalau kita loncat dalam ayat yang ke-16 memang langsung kita akan melihat bahwa ini adalah penyingkiran ya. Tetapi mari kita melihat ya, penyingkiran sebetulnya memang ada, memang terjadi, tetapi ini tidak untuk anak-anak Tuhan ya. Tetapi sebelum sampai di sana, kita akan lihat dulu dalam ayat yang ke-15 ini apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-15 ini. Dikatakan bahwa menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, ya, disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Berarti yang kita perhatikan itu bukan ayat yang ke-16, atau yang kita perhatikan itu sebelum ayat yang ke-16, yaitu Daniel, yaitu kitab Daniel. Dan tentunya ini adalah Daniel pasal yang ke-9 ya. Kalau saudara punya Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, di catatan kaki itu ada tulisannya di sana bahwa yang dimaksud dengan bahwa firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel itu tentunya Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Itu sebabnya mari kita lihat Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Nah, firman Tuhan katakan, kenapa kita harus memperhatikan Daniel pasal 9 ayat yang ke-27? Karena ayat yang ke-15 korelasinya adalah Daniel 9 ayat yang ke-27 ya, karena ini yang sering kali disalahpahami. Dikatakan bahwa raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Itu sebagian besar diterjemahkan atau diartikan sebagai antikristus. Ini satu kekeliruan yang besar. Pada waktu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa raja yang dimaksud dalam ayat yang ke-27 ini berbicara tentang Mesias yang akan disalibkan, yang akan disingkirkan, Mesias yang memiliki hak, yang memiliki Mesias yang akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan melalui dirinya, di mana tabir terbelah dua. Nah, mari kita melihat secara keseluruhan ayat ini. Jadi dalam Matius pasal yang ke-24 tadi, ayat yang ke-15 dikatakan kalau melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, pembaca memperhatikan Daniel 9 ayat 27 ini. Maksudnya apa? Yaitu raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa itu berbicara tentang satu sabat ya, satu sabat atau 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, jadi 7 tahun, di tengah 7 tahun itu berarti 3,5 tahun, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, maksudnya ia akan, ini adalah raja itu. Raja itulah yang akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian, akan datang yang membinasakan. Nah, jadi setelah raja itu menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, ada sayap kekejian, kan bahwa itu masa orang kafir yang berlangsung selama 2000 tahun. Dikatakan bahwa ada sayap kekejian dan akan datang yang membinasakan. Nah, akan datang yang membinasakan ini berbicara oknum yang lain. Dia tidak berbicara tentang raja itu, tetapi dia berbicara tentang oknum yang lain yang dimaksud oleh Matius pasal 24 ayat yang ke-15, di mana pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Dikatakan bahwa akan datang yang membinasakan. Jadi pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus itu akan datang setelah korban sembelihan dan korban santapan itu sudah dikerjakan, ya, sudah digenapi. Dan dikatakan akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan. Jadi yang pembinasa keji itu akan datang, ya, dia akan memerintah sampai pemusnahan. Jadi dari kedatangannya itu, dari dia memerintah itu sampai dia dimusnahkan itu berlangsung
3,5 tahun terakhir. Karena 3,5 tahun pertama itu sudah dikerjakan oleh raja itu yang meneguhkan perjanjian. Sebenarnya raja itu bukan membuat perjanjian itu menjadi berat, tetapi raja itu justru meneguhkan perjanjian. Ini juga sudah saya jelaskan. Dan bukan perjanjian itu tidak menjadi berat bagi banyak orang, tetapi justru perjanjian itu yang meneguhkan, ya, yang mengkonfirmasi bahwa segala nubuatan itu benar adanya, ya, tentang raja yang akan disingkirkan itu. Padahal dia tidak kena, padahal dia tidak memiliki salahnya apa-apa. Itu akan digenapi. Makanya dikatakan bahwa akan meneguhkan perjanjian. Berarti yang dimaksud dengan raja itu akan disingkirkan, sekalipun dia tidak memiliki salah apa-apa, itu akan diteguhkan perjanjian itu bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan di tengah 7 masa itu, atau 7 tahun itu dibagi 2, 3,5 tahun, dia mengerjakan atau menggenapi korban sembelihan dan korban santapan di kayu salib. Nah, kemudian ada sayap kekejian, kemudian datang yang membinasakan itu. Si pembinasa keji itu akan datang. Jadi pembinasa keji itu waktu dia datang sampai dia dimusnahkan itu berlangsung selama 3,5 tahun. Karena kita tidak bisa tafsirkan berapa tahun, ya. Masa antikris kita tidak bisa tafsirkan 7 tahun, tidak bisa kita tafsirkan berapa tahun. Ya, satu-satunya ayat ini menunjuk bahwa ini sisa daripada 7 tahun atau 3,5 tahun terakhir itu adalah masa pembinasa keji itu. Karena dia akan datang sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27b, ya, di mana pembinasa itu kan sama-sama pembinasa. Jadi oknum yang dimaksud dengan Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27b sama dengan Matius 24 ayat yang ke-15. Sama-sama adalah pembinasa dan oknumnya ini adalah sama. Itu yang dimaksud dengan para pembaca hendaklah memperhatikan. Nah, kita harus perhatikan di sana. Dan ayat yang ke-16 sebetulnya berbicara tentang Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, di mana akan datang rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ayat yang ke-16, dikatakan akan datang rakyat seorang raja yang memusnahkan kota dan tempat kudus ini. Itu berbicara, itu adalah nubuatan tentang Yerusalem yang akan dihancurkan oleh rakyat seorang raja. Kenapa ayat ini berkata rakyat seorang raja? Dia tidak berkata langsung akan datang seorang raja yang memimpin pasukan, tetapi dia katakan rakyat seorang raja. Kalau kita melihat sejarah yang ditulis oleh Yosefus, sejarawan Yahudi bernama Yosefus, dia melukiskan tentang ayat ini, di mana ada seorang jenderal bernama Titus yang diutus untuk mengepung Yerusalem, ya. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Yesua, bahwa kamu lihat bahwa bangunan yang berdiri, ya, Yesua menunjuk kepada bait suci yang sedang dibangun, ya, oleh bangsa Israel, dan itu menjadi suatu kebanggaan. Tetapi dia katakan kamu melihat bangunan ini, akan datang masanya, akan datang saatnya di mana tidak ada satu batu pun tersusun di atas batu yang lain. Dan itu digenapi ketika Jenderal Titus itu mengepung Yerusalem, dan semua orang-orang dan tentara yang ada di dalam tembok Yerusalem itu diperintahkan untuk menyerah, karena sebenarnya adalah pesan daripada kaisar bahwa bait suci itu jangan dirobohkan, jangan dirusakkan, karena itu adalah situs sejarah dunia, jadi dia harus dilestarikan. Tetapi ketika pengepungan berhari-hari oleh Jenderal Titus dan diultimatum supaya menyerah, tetapi mereka tidak menyerah, bahkan mereka masuk ke dalam bait suci itu untuk perlindungan. Dan Jenderal Titus itu dia menjadi marah, dan dia menerobos masuk ke dalam, dan dia menghancurkan semua yang ada. Tembok Yerusalem dihancurkan, bait suci juga dihancurkan, dan tentara-tentara daripada Titus ini tidak lagi dapat mengendalikan diri mereka. Mereka menjarah semua yang ada di dalam bait suci itu, mereka meruntuhkan bait suci itu, dan mereka membakarnya. Dan ketika bait suci itu terbakar, belum sampai di sana kita membaca bagaimana sejarah itu mencatat bahwa mereka mencungkil batu-batu yang tersusun itu untuk mencari lelehan-lelehan emas dan perak yang masih tersisa di celah-celah batu itu, sehingga mereka mencungkil semua batu-batu yang tersusun
dan genaplah kata firman Tuhan. Genaplah Yesua berkata bahwa tidak ada satu batu yang tersusun di atas batu yang lain, karena mereka mencungkil semua mencari sisa-sisa lelehan emas dan perak yang ada di dalam bait suci yang sudah diruntuhkan itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 dan seterusnya ini, yaitu sebelum terjadi. Kalau kita melihat Matius pasal yang ke-24 ini adalah kejadian sebelum Jenderal Titus meruntuhkan Yerusalem. Dia sudah menubuatkan, dia menasihati kepada semua orang-orang mesianik, ya, orang-orang yang percaya pada waktu itu, dan semua orang-orang yang percaya, orang-orang mesianik pada waktu itu, gereja mula-mula, tidak ada satupun yang korban karena mereka menuruti apa yang dikatakan oleh nubuatan Yesua ini, ya. Ayat yang ke-16 dan seterusnya dikatakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah nasihat daripada Yesus untuk murid-muridnya, untuk orang-orang yang percaya pada masa itu, untuk menyelamatkan diri mereka pada masa itu, ya. Jadi pertama, kalau kita melihat ini memang nubuatan ini memang nanti sekali lagi akan tergenapi, tetapi ini sudah tergenapi melalui peristiwa yang pertama ini, ya. Kalau kita melihat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang di Yudea, ya, jadi ya, ini secara spesifik, ya. Memang kalau kita mau melihat secara global, ya, memang ada indikasi bahwa ada anak-anak Tuhan atau gereja akan disingkirkan. Tetapi kalau kita meneliti, masuk sampai ke dalam, bahwa ini sebetulnya adalah peristiwa yang sudah terjadi dan ini khusus untuk orang-orang mesianik. Ayat yang ke-16 ini menegaskan kekhususannya, ya, bahwa orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barang ke rumahnya. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Nah, saudara, kalau ayat ini belum tergenapi dan ini untuk penyingkiran gereja Tuhan, ini sangat tidak relevan dan sangat tidak mungkin. Dunia yang kita hidupi hari ini, di mana Anda akan bersembunyi, di mana Anda akan menyelamatkan diri Anda? Karena semua di seluruh dunia ini telah dimonitor, telah dengan teknologi yang canggih hari ini. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat menyelamatkan diri, yang dapat bersembunyi dari apapun dalam hidupnya. Jadi ayat ini tidak relevan kalau kita terapkan sekarang, ya. Memang akan ada penyingkiran, tetapi ini penyingkiran secara khusus yang saya jelaskan waktu yang lalu. Ada 144.000 orang bangsa Israel yang merupakan perempuan yang setelah melahirkan itu, dia dilarikan ke padang gurun, dan di sana sudah disediakan tempat bagi dia untuk dipelihara selama 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya. Ini secara khusus adalah bangsa Israel yang dipilih oleh Yesua, berjumlah 144.000 orang. Kalau ini adalah anak-anak Tuhan yang ketinggalan, ini sangat tidak mungkin, ya. Sangat tidak mungkin. Secara rohani pun sangat tidak mungkin, ya. Bagaimana mungkin orang-orang yang tertinggal, ya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang tertinggal pada masa itu, lalu mendapatkan fasilitas yang luar biasa, ya, mereka dipelihara selama 1260 hari di padang gurun, ya, mereka disingkirkan. Anak-anak Tuhan yang tadinya acuh tak acuh terhadap hal-hal yang rohani, yang tidak memperdulikan kerohaniannya, yang hidupnya seenak-enaknya, yang hidupnya semau-maunya, ya, ketika Yesua datang dan penghukuman akan tiba, di dunia ini, lalu tiba-tiba orang-orang yang semacam ini, yang tidak menghargai keselamatan, yang tidak menghargai hidup dalam kekudusan, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang lahir memang karena Kristen, yang tidak memperdulikan keselamatan, yang anggap remeh tentang hal-hal rohani, tiba-tiba mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Alkitab katakan mereka diberikan sayap burung nasar dan diterbangkan di padang gurun, dan sudah disediakan tempat bagi mereka 1260 hari lamanya. Wah, ini satu hal yang sangat tidak mungkin, ya. Sangat enak sekali orang-orang yang tidak menghargai keselamatannya, orang-orang anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan, 5 gadis yang bodoh yang tidak mau bayar harganya, tiba-tiba diberikan fasilitas yang istimewa, fasilitas yang luar biasa. Itu sangat tidak mungkin. Itu seperti saya katakan, tidak pernah ada dan tidak akan ada penyingkiran bagi gereja-gereja Tuhan yang tertinggal. Satu-satunya jalan di mana gereja Tuhan yang tertinggal itu harus membayar keselamatan mereka dengan darahnya sendiri. Mereka akan dibunuh dengan pedang, dan yang ditangkap, yang ditawan juga mereka akan mati disiksa kalau mereka mau diselamatkan. Mari kita melihat ayat seterusnya ini, ya. Ayat yang ke-16, bahwa ini sekali lagi
ayat yang ke-16 sampai 28 ini, sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan untuk gereja Tuhan, tetapi ini secara khusus dia memang akan terjadi lagi. Ini nubuatan ini memang akan terulang lagi, tetapi dia akan tetap pada posisinya, yaitu untuk bangsa Israel, untuk orang-orang percaya, orang-orang Israel Mesianik. Mari kita buktikan ayat ini. Ayat ini sebetulnya sama dengan di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai 23, dan Lukas pasal 21 ayat 20 dan 24. Mari kita lihat saja, untuk menyingkat waktu kita lihat saja dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 dan sampai 24. Ya, ini lebih jelas dan gamblang ya. Nah, Lukas 21 dikatakan begini. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nah, inilah yang benar. Inilah pasangannya yang sebenarnya dalam ayat yang ke-16 dalam Matius pasal yang ke-24 tadi ya. Inilah pasangan yang sebenarnya dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 ya. Dikatakan bahwa ayat yang ke-21, pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Jadi kalau orang-orang Mesianik pada zamannya Yesua itu, jadi orang-orang Mesianik pada zamannya gereja mula-mula itu sudah diberikan nasihat oleh Yesua. Dikatakan kalau kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ini yang terjadi pada tahun 70-an, pada saat Jenderal Titus mengepung Yerusalem, tentara-tentara mengepung Yerusalem, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi sekali lagi secara spesifik kita lagi-lagi kita melihat bahwa ini untuk bangsa Israel ya. Keruntuhannya sudah dekat, maksudnya adalah keruntuhan Yerusalem sudah dekat. Mari kita melihat lebih tegas lagi ya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea ya, tidak berada di Indonesia. Alkitab tidak menulis yang berada di Indonesia. Mungkin kita katakan ini kan secara rohani. Mari kita melihat ya. Apakah memang ayat ini secara rohani merujuk kepada gereja Tuhan pada umumnya, merujuk kepada gereja Tuhan pada umumnya, atau lagi-lagi ini adalah untuk bangsa Israel ya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan janganlah masuk ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Inilah pembalasan bagi bangsa Israel. Dan semua harus tergenapi semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Sekali lagi ya, bangsa mana ini? Tidak dikatakan murka atas bangsa-bangsa, tetapi dikatakan murka atas bangsa ini. Bangsa mana? Bangsa Israel. Tuhan murka atas bangsa Israel ini. Terus, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa ya. Jadi inilah penggenapannya, di mana ketika Jenderal Titus itu menghancurkan Yerusalem, yang selamat oleh pedang, yang selamat karena tidak terbunuh, mereka melarikan diri terserah ke semua bangsa sesuai dengan nubuatan pada firman Tuhan. Mereka terserah ke segala bangsa ya, sampai ke Indonesia mereka ada, dan dikatakan bahwa dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim sampai genaplah bangsa-bangsa itu. Inilah ayat yang terang benderang, yang sejelas-jelasnya bahwa yang dimaksud dengan penyingkiran itu tidak terjadi kepada gereja Tuhan, karena nubuatan ini memang khusus untuk bangsa Israel ya. Yerusalem itu akan diinjak-injak, ini sudah tergenapi. Sejak itulah ada banyak bangsa silih berganti menjajah Israel, dan nanti pada tahun 1948 bangsa Israel ini memproklamirkan kemerdekaan mereka sampai hari ini ya. Tetapi sebelumnya itu mereka terserah ke segala bangsa, dan Alkitab katakan sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Nah, inilah nubuatan yang berikutnya, bahwa sayap kekejian di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 itu ya, di mana ada sayap yang terbentang. Sayap kekejian itu adalah saman bangsa-bangsa atau saman bangsa kafir ya, atau saman bangsa-bangsa di luar daripada bangsa Israel. Jadi inilah firman Tuhan
yang setegas-tegasnya, yang sejelas-jelasnya bahwa memang benar bahwa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, tidak ada penyingkiran bagi gereja Tuhan. Penyingkiran itu hanya berlaku bagi bangsa Israel yang jumlahnya 144.000 orang, karena mereka akan menjalani kehidupan secara jasmani dalam kerajaan 1000 tahun damai pada waktu Yesus berkerajaan. Jadi di awal daripada masa Antikris itu, atau sebelum Antikris itu dilantik, maka terjadi tribulasi yang hebat, terjadi penganiayaan yang hebat di seluruh dunia bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang mesianik, ya. Tetapi anak-anak Tuhan yang tertinggal, mereka yang memiliki kesaksian daripada Yesua, itu mereka akan dibunuh dan mereka mencelupkan jiwa mereka ke dalam darah Yesua Mesias, di mana mereka harus menebus keselamatan mereka dengan darahnya sendiri, dengan mati syahid. Kalau mereka bertahan, jadi tidak ada fasilitas penyingkiran dengan kedua sayap burung nasar di punggungnya dan terbang ke padang gurun bagi gereja Tuhan yang bodoh, bagi gereja Tuhan yang 5 gadis yang bodoh itu, yang hidup asal-asalan, yang hidup seenak-enaknya, yang hidup tidak mau bertanggung jawab atas imannya, yang hidup sama seperti dunia mereka hidup. Tidak ada fasilitas untuk penyingkiran. Nah, kalau ada yang keberatan, silakan Anda sampaikan ayat mana yang menunjukkan bahwa akan ada penyingkiran. Jadi penyingkiran itu hanya untuk bangsa Israel. Sekali lagi, kalau ayat-ayat ini akan digenapi untuk kedua kalinya, ini tidak berubah pada posisinya, dia akan tetap pada posisinya bahwa penyingkiran itu, di mana perempuan itu setelah melahirkan, dia disingkirkan, ya, dengan kedua sayap burung nasar, dia disingkirkan di padang gurun, di mana dia sudah disiapkan tempat di sana dan dia dipelihara selama 1260 hari lamanya. Karena mereka itu akan ada, karena mereka ini adalah merupakan cikal bakal orang-orang jasmani pada zaman 1000 tahun, dan mereka akan membentuk bangsa-bangsa yang banyak sekali yang disebut dengan Gog dan Magog itu, bangsa-bangsa jasmani pada zaman kerajaan 1000 tahun damai, pada kerajaan 1000 tahun damai, di mana mereka akan membentuk banyak sekali bangsa selama 1000 tahun. Kalau kita melihat bagaimana Nuh diselamatkan dengan istri dan anak-anaknya, ya, hanya 8 orang, dengan kurun waktu ribuan tahun sampai hari ini ada berapa ribu suku bangsa pada hari ini. Begitu juga pada zaman kerajaan 1000 tahun, 144.000 orang ini. Ini sebetulnya berbicara tentang orang-orang Israel yang akan diselamatkan, dan tentunya ini adalah keluarga-keluarga, ya. Ada suami istri, ada anak-anak, ya. Tentunya 144.000 orang ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak, ya. Mungkin ada yang berkata, Pak, di dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu kan dikatakan bahwa mereka ini murni sama seperti perawan-perawan, ya. Ayat yang Wahyu 14 ayat yang keempat dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ini murni sama seperti perawan, tetapi mereka ini bukan perempuan-perempuan, ya, bukan laki-laki saja, karena mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Yang dimaksud dengan mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hidup kudus dan tidak menyembah berhala pada zaman itu, ya. Karena pada zamannya Antikris itu penuh dengan berhala-berhala, tetapi mereka tidak menyembah satupun berhala-berhala, dan mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Dan mereka ini murni seperti perawan. Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan, bukan berarti mereka semua laki-laki. Kan bingung kalau kita lihat ini. Ada orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan, tetapi mereka seperti perawan. Seharusnya perawan itu kan wanita, ya. Lalu mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Nah, seharusnya mereka laki-laki, ya. Tapi ini yang dimaksud dengan tidak mencemarkan diri terhadap berhala-berhala. Dan mereka ini adalah orang-orang yang murni, yang menyembah Yesua dan menyembah Yahweh semata-mata, ya. Jadi 144.000 orang bangsa Israel ini bukan semuanya laki-laki, karena mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan, dan juga bukan semuanya perempuan karena mereka seperti perawan. Tapi ini adalah kiasan di mana orang-orang ini hanya menyembah Bapa Yahweh secara murni, dan di dahi mereka itu ada meterai, yaitu nama Bapa mereka, yaitu Yahweh. Jadi inilah penjelasannya pada awal tahun 2023 ini. Kiranya Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Mari kita semakin bijaksana, semakin berjaga-jaga pada hari-hari ini, karena firman Tuhan itu tidak akan pernah menurut dengan keinginan kita, ya. Kita lah yang harus mengikut firman Tuhan, ya. Kalau kita mau melamar ke satu perusahaan, kita harus ikut
syarat-syarat perusahaan itu. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus ikut syarat-syarat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nggak bisa kita ngatur waktu. Tetapi yang kalau bagi yang mau percaya ada penyingkiran, ya silakan. Tetapi tidak ada ayat yang menegaskan hal itu. Kalau ada penyingkiran, seperti yang dilukiskan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 tentang perempuan yang baru saja melahirkan itu, adalah 144.000 orang yang telah disiapkan tempat bagi mereka di gurun, di padang gurun. Karena seluruh dunia ini tentunya pada masa Antikris itu berada di dalam penghukuman dan penghakiman ilahi. Ya. Karena semua telah memuncak, dosa telah mencapai kesempurnaannya, telah memuncak. Ya. Jadi pada masa Antikris itu tidak ada lagi keselamatan, ya, bagi gereja Tuhan. Karena itu adalah masa penghukuman Tuhan, masa kutuk dan murka Tuhan dijatuhkan atas dunia ini. Dan ini masa pengadilan Tuhan atas dunia ini, masa penghakiman Tuhan atas dunia ini. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini menguatkan kita di hari-hari yang semakin sukar ini. Kiranya Yesus menguatkan kita, menghibur dan mengajarkan kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita kepada segala kebenarannya, dan kita akan menjadi bijaksana. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, haleluya.